Shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Maranatha Srigar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan code saya, di mana di sini kita disuruh untuk uh, menambahkan fitur ubah dan mencari serta mengurutkan pada kode program yang sudah ada pada modul. Nah, ini adalah modulnya. Jadi kita disuruh untuk menambahkan fitur ubahnya dan mencari serta mengurutkan. Nah, sini akan saya jelaskan tentang code saya ini. Nah, untuk code saya ini, eh di sini saya akan menjelaskan tujuan dari program ini pertama sekali adalah untuk mengelola daftar kegiatan sehari-harinya. Jadi fungsinya mirip sama catatan aplikasi sederhana gitu, di mana pengguna bisa menambahkan kegiatan baru, mengubah kegiatan lama, itu kan mencari daftar tertentu dan mengurutkan daftar sesuai kebutuhan dan juga menghapus kegiatan yang sudah selesai. Nah, selain itu program ini bisa dijalankan dalam dua mode. Yang pertama adalah mode interaktifnya dan eh, di mana pada mode interaktif ini di mana pada mode interaktif ini dapat ditampilkan langsung. Pengguna langsung memilih menu yang ditampilkan. Nah, yang kedua itu adalah mode tes otomatis. Jadi, eh, dalam mode tes otomatis ini, program yang sudah kita lengkapi itu dengan tes case sehingga semua fitur bisa diuji sekaligus tanpa input manualnya. Tuh. Nah, untuk struktur programnya, yang pertama itu ada array model. Nah, di mana array model ini eh, berfungsi sebagai tempat penyimpanan daftar to-do-nya. Nah, kapasitas awalnya 10, tetapi kalau penuh dia, array-nya akan otomatis diperbesar. Nah, untuk yang kedua itu adalah ada variable size. Nah, untuk variable size-nya ini, untuk variable size-nya ini digunakan untuk menghitung jumlah to-do yang aktif. Jumlah to-do yang aktif ini dia. Terus, yang ketiga itu ada scanner. Scanner. Nah, untuk scanner ini digunakan untuk eh membaca input dari penggunanya. Nah, selain itu ada beberapa fungsi inti lainnya, yaitu core function, kemudian ada juga fungsi view untuk menampilkan menu interaktifnya. Dan terakhir ada test case otomatisnya, yaitu untuk eh, menguji programnya. Nah, fungsi dari inti dalam program ini yaitu yang pertama itu show to do list. Nah, untuk show to do list ini berfungsi untuk eh, menampilkan to-do yang ada pada saat ini. Terus yang kedua itu adalah add to-do list itu untuk menambahkan to-do barunya. Nah, kalau seperti tadi yang saya katakan, kalau kapasitas array-nya sudah penuh, program akan memperbesar array secara otomatis. Nah, yang ketiga itu ada remove to-do list ya, itu untuk menghapus to-do berdasarkan nomor yang dipilih. Yang keempat itu update to-do list yang digunakan untuk mengubah to-do lama menjadi to-do baru. Terus ada search to the list, itu mencari tuduh berdasarkan kata kunci. Nah, fungsi ini tidak membedakan huruf besar atau kecil, jadi lebih fleksibel lah penggunaannya. Terus yang keenam itu adalah sort to do list. Nah, ini digunakan untuk mengurutkan daftar to do. Ada dua pilihan yaitu ascending dari A sampai Z atau descending dari Z sampai A, kebalikan dari ascending. Nah, fungsi tampilan. Selain pada fungsi inti, ada juga fungsi tampilan atau view. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu interaktif kepada pengguna. Nah, menu yang tersedia adalah itu ada tambah to-do, ubah to-do, cari to-do, urutkan to-do, hapus to-do. Nah, kalau X itu adalah keluar dari program. Nah, ini dia. Nah, pada setiap menu, pada semua fungsinya ini eh, punya fungsi sendiri. Nah, misalnya kalau kita pilih menu satu, maka akan masuk ke fungsi view add to-do list. Nah, kalau pilih 5, maka program yang menjalankan adalah view remove to-do list. Gitu.
Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk tes case otomatis, untuk memudahkan pengujian, di sini saya juga membuat tes case otomatis, yaitu terletak di metode run test case. Nah, untuk urutan test case-nya ini adalah yang pertama, program menambah dua to-do, yaitu belajar Java dan baca buku gitu kan. Terus yang kedua itu Tuduh nomor 2 diubah menjadi baca buku algoritmanya. Yang ketiga, program mencari dengan kata kunci Java. Yang keempat itu program mengurutkan daftar secara descending. Di sini pakai descending, yaitu dari Z ke A. Nah, yang terakhir program menghapus to-do list, to-do-nya di posisi pertama. Nah, dengan tes-tes ini, semua fitur yang saya buat itu bisa langsung terlihat hasilnya tanpa perlu input manual satu persatu. Nah, untuk kesimpulannya itu, eh, nah ini adalah gambaran tesisnya. Belajar buku, baca buku gitu kan. Nah, untuk kesimpulannya adalah program Tools ini sudah bisa melakukan operasi dasar atau create, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, selain CROD, ada juga fitur pencarian dan pengurutan. Nah, sehingga program ini cukup lengkap untuk ukuran aplikasi sederhana. Nah, program ini juga lebih fleksibel karena bisa dijalankan dalam dua mode interaktif dan otomatis. Nah, Eh, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai presentasi saya pada kali ini. Jika ada perkataan saya yang kurang jelas dalam menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih.